Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 7 ayat 17 hingga 29. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan. Kami ada kesempatan sekali lagi untuk berkumpul bersama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan akan bertumbuh dan berakar dalam hidup kami dan mengubah kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Kristus. Walaupun cuaca di luar agak sedikit sejuk, saya harap di dalam Anda tidak tertidur lah ya. Oke, saya percaya dengan ekon yang sejuk begini akan membuatkan Anda lebih sedar. Oke, dan pada minggu ini, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi siri khotbah daripada Injil Matius. Di mana pada pagi ini kita mengambil tema yaitu respon yang benar terhadap firman Allah. Kita akan melihat apakah respon yang tepat yang harus kita lakukan di dalam kita melihat firman Allah. Nah, setiap pengkhotbah yang baik, mereka akan mengakhiri khotbah mereka dengan sebuah kesimpulan akan setiap pengajaran firman Tuhan yang mereka sampaikan. Dan Yesus juga, dia adalah pengkhotbah yang baik, dan Yesus menyimpulkan khotbahnya di atas bukit dengan menggunakan pedoman penting, di mana di dalam ayat 12 dikatakan, Matius 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ucapan penutup Yesus saat dia menyimpulkan khotbahnya di atas bukit adalah daripada ayat 12 ini yang turut dikenali juga sebagai golden rule ataupun hukum emas. Dan ini adalah sebenarnya satu ringkasan daripada pengajaran Yesus
yang telah bermula daripada Matius 5 ayat 17 hingga 20. Dan sebenarnya versi untuk golden rule ataupun hukum emas ini dalam ayat ke-12 ini sudah ada sebelumnya pada waktu itu. Dan ajaran yang menyebar di seluruh Israel pada waktu itu menekankan supaya seseorang tidak berbuat jahat kepada orang lain. Namun Yesus menempatkan perintah ataupun ajaran ini secara positif. Misalnya pada waktu itu sebenarnya ada ajaran yang mengajarkan begini. Apa saja yang kita benci jangan lakukan kepada orang lain. Dan perintah itu, ajaran itu sudah ada sebelum itu. Dan Yesus dia menempatkan perintah ataupun ajaran yang sedia ini dengan cara yang positif. Di mana dinyatakan dalam ayat yang ke-12 tadi. Yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga kepada mereka. Dan Yesus dia mengetengahkan ajaran itu dengan cara yang positif. Dan di mana kita harus melakukan kepada orang lain apa yang ingin mereka lakukan kepada kita. Dan hukum ini menjelaskan kita sebenarnya tentang cara kita berhubungan dengan orang lain. Dan itu kita pelajari pada minggu lalu. Dan prinsip ini sebenarnya adalah seperti ini. Yaitu kita harus melakukan orang lain dengan cara yang ingin kita diperlakukan. Karena inilah sebenarnya maksud kesalehan yang sebenar. Yaitu kasih merupakan inti daripada semua ini. Apapun yang kita lakukan haruslah berdasarkan kasih. Dan sebab itu Yesus katakan ini adalah hukum yang terpenting. Ini adalah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan semuanya adalah berdasarkan kasih. Nah itu adalah daripada ayat yang ke-12. Dan kemudian Yesus melanjutkan sebenarnya di dalam ayat yang ke-13. Sehingga ayat yang ke-29. Di mana sebenarnya dalam ayat-ayat ini, ayat ke-13 hingga 29 di dalam Matius 7 ini sebenarnya memerlukan kita untuk kita memilih respon yang benar, yang tepat untuk kita mengikuti dan juga melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan inilah masanya sebenarnya untuk kita membuat keputusan. Dan setiap pengajaran yang dilakukan, yang diajarkan itu memerlukan respon. Betul kan? Apapun pengajaran yang diajarkan di hadapan ini, itu perlukan respon kita. Bukan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau sebaliknya, perlu ada respon, perlu ada tindakan. Jadi di penghujung khotbah Yesus di atas bukit, dia memberikan pertanyaan kepada kita. Menimbulkan pertanyaan kepada kita, apakah respon kamu? Apakah respon kamu setelah mendengar semua ini? Dan inilah yang harus kita sadari betapa seriusnya sebenarnya pilihan kita, respon kita daripada apa yang Yesus ajarkan melalui firman-Nya. Dan pada hakikatnya memang sukar untuk kita mengikuti Yesus. Pada hari ini kalau kita mengikuti Yesus ada banyak cabaran-cabaran yang akan kita lalui. Kita akan hadapi tentangan-tentangan untuk mengikuti Yesus. Karena Yesus sendiri katakan untuk mengikuti Dia kita harus apa? Pikul salib dan berjalan mengikuti Yesus. Namun pada hari ini, apakah respon kita dalam kita menanggapi hal ini? Pertama sekali adalah ini, yaitu kita perlukan sebuah tekad yang kuat. Katakan bersama, tekad. Tekad. Dalam ayat ke-13 hingga ayat yang ke-14 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah bagi Anda yang mengikuti kelompok sel kanak-kanak ataupun orang-orang lama, orang-orang senior
yang mengikuti sekolah minggu, pasti Anda seringkali mendengar ayat ini karena sering dinyanyikan dalam sel anak-anak ataupun di sekolah minggu. Tahu lagunya? Oke, yang tahu kita nyanyi sama-sama. Di dalam dunia lebar dan sempit, yang lebar jiwamu mati, tapi yang sempit, kita semua tahu lagu itu. Dan di sini sebenarnya di dalam ayat ini 13 hingga 14 ini Yesus menuntut kita untuk kita meresponi. Yaitu pertama sekali kita meresponi dengan komitmen. Katakan komitmen. Di mana Yesus menuntut respon kita untuk komitmen dalam mengikuti jalan dan juga ajarannya. Nah, mengikuti Yesus dan juga untuk kita memperoleh keselamatan serta hidup kekal itu harus disertai dengan kehidupan yang meneladani Kristus dalam hidup kita. Dan sebenarnya tidak ada seorang pun daripada kita yang cukup baik dan cukup sempurna untuk kita masuk kepada jalan kehidupan itu. Tetapi jalan dan juga pintu kehidupan itu telah terbuka bagi kita, yaitu melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di kayu salib untuk kita. Dan Yesus katakan bahwa Dia adalah jalan kehidupan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan Yesus juga katakan bahwa Dia adalah pintu. Dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Kristus, dalam ayat 13 dan ayat 14 dalam Matius 7 ini, kalau kita perhatikan, Yesus Dia menyatakan tentang dua pintu dan juga tentang dua jalan. Nah, saya kurang pasti bagi Anda. Apabila Anda membaca ayat 13 dan ayat 14 ini, coba buka tunjukkan slide ayat 13 dan 14. Kalau Anda membaca ayat 13 dan ayat 14 dalam Matius 7 ini, apakah yang akan Anda pikirkan, yang akan Anda simpulkan? Dan saya percaya kita mungkin sering memikir bahwa ianya berbicara lebih tentang penghakiman, tentang penyelamatan. Oke? Nah, tetapi sebenarnya kita harus melihat bahwa kedua gambaran yang Yesus guna pakai dalam ayat ini berbicara lebih sebenarnya tentang kehidupan kita, di mana kita perlu berjalan bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pintu yang lebar, yang luas, ada pintu yang sesak, dan jalan yang sempit, jalan yang luas. Dan ia sebenarnya berbicara tentang kehidupan kita, di mana kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada satu jalan, Yesus katakan, yaitu pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Namun hanya sedikit yang mendapatinya dan yang melaluinya akan menuju kepada kehidupan. Itu jalan yang pertama. Dan Yesus katakan bahwa banyak orang memilih untuk masuk kepada jalan kebinasaan, yaitu pintu yang lebar dan jalan yang luas. Mengapa? Pertanyaan adalah mengapa? Karena adalah ini, yaitu kecenderungan kita selalunya manusia adalah untuk memilih jalan yang mudah, yang nyaman dan juga yang populer, yang senang. Betul kan? Dan
Pengajaran ini sebenarnya sangat relevan di dalam budaya kita pada hari ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena sekarang ini kita hidup di dalam budaya yang inginkan semuanya instan, macam mie segera, yang cepat dan mudah. Betul kan? Mana pada hari ini kalau kita mencari jawaban untuk segala sesuatu, tinggal buka telepon, cari Google, Mr. Google akan menjawabkan segala-galanya pertanyaan Anda. Anda akan menjadi seorang cendekiawan dengan telepon Anda, betul kan? Anda akan menjadi seorang profesor dengan telepon Anda, dengan internet Anda, dengan Google Anda. Semuanya ada di ujung jari dan semuanya kita dapatkan dengan mudah. Namun sangat penting untuk kita ingat bahwa dalam kehidupan kita juga Tuhan memanggil kita untuk memilih keputusan yang lebih sukar. Tidak semuanya mudah, tidak semuanya nyaman, tidak semuanya itu senang. Oke? Dan pintu yang lebar dan jalan yang luas menunjukkan bahwa kita membawa segala sesuatu yang kita senangi. Bayangkan jalan yang luas, lebar kan, pintu yang luas. Jadi saya boleh bawa semua barang-barang saya, kan? Kalau boleh bawa rumah satu kali lah, tarik. Karena jalannya luas, pintunya lebar. Kadang kehidupan kita begitu. Kita memilih yang mudah, yang senang kita bawa. Dan sebaliknya, jalan menuju kehidupan tidak populer. Kenapa? Karena pintunya kecil, jalannya sesak. Kalau sudah bersesak-sesak, berhimpit-himpit, takkan mau bawa barang lagi kan? Kadang kita pilih yang mudah, yang senang. Tetapi Yesus katakan jalan menuju kehidupan itu tidak populer. Semua memilih jalan yang mudah, pintu yang lebar. Pintu yang sesak atau jalan yang sempit menunjukkan ada hal yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Kita harus tinggalkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yaitu segala dosa, kesenangan dunia yang sementara. Bahkan kadang-kadang kita terpaksa tinggalkan keluarga kita, keuangan kita, perhubungan kita. Untuk kita melalui jalan kehidupan. Tinggalkan kesenangan. Dan ini yang kita pelajari daripada ayat ini sebenarnya. Dan daripada ayat ini, kedua ayat ini mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Yaitu kita perlu menyangkal diri, mengikuti Yesus, memikul salib setiap hari bersama Yesus. Daripada hari ini kita terkadang bahwa terlupa, selalunya kita terlupa. Kadang-kadang jalan sebenarnya untuk mengikuti Yesus itu selalunya sukar dan penuh cabaran. Kita mau semuanya mudah, senang. Ada sedikit cabaran, sudah kita mengeluh. Tuhan, kenapa lagi Tuhan? Ada sedikit tentangan, kita mulai stuck di sana. Dan kita lupa sebenarnya Tuhan, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, ada bersama kita. Dan kita perlu seiring dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan kita harus melihat akan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Dan namun pengajaran Yesus dalam ucapan berbahagia sebelum ini kalau kita kembali, flashback kembali dalam Matius 5 ayat 10 hingga 12. Sepatutnya ayat ini menguatkan kita. Di mana ayat 10 hingga 12 Matius 5 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Kristus, kita perlukan tekad yang kuat untuk selalu kita mengikuti Kristus. Katakan sekali lagi, tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Kadang-kadang pencobaan yang singgah di dalam kehidupan ini, bukan kadang-kadang dan selalunya sebenarnya,
pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita akan menghasilkan ketekunan dalam kehidupan kita. Dan ketekunan itu memungkinkan kita untuk bertahan sehingga akhir. Tetapi dalam kita bertahan, bertekun, mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga harus berwaspada. Kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena Yesus memberikan amaran. Di dalam ayat 15 hingga 23, Yesus memberikan kita satu amaran. Dia kata, waspadalah. Katakan bersama, waspadalah. Waspadalah. Nah, dalam ayat 15 hingga 23 sebenarnya memperlihatkan kita tentang amaran yang Yesus berikan mengenai nabi-nabi palsu. Mari kita melihat dalam ayat ke-15. Kita baca bersama-sama ayat ke-15. 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Perhatikan di sana. Dan sekarang dalam ayat ini, ayat 15, Yesus melanjutkan dengan memberi amaran mengenai nabi-nabi palsu. Dan Yesus memberikan amaran supaya berhati-hati, waspada dengan mereka, terutama mereka yang mengajarkan firman Tuhan sebenarnya. Dan Yesus mengatakan lagi bahwa mereka itu adalah serigala yang datang kepada domba-domba dengan berpakaian ataupun berkulitkan domba. Mereka menyamar seperti domba. Kalau kita melihat serigala kan, nampak serigala pun sudah takut kan. Ini kan lagi serigala yang bertopengkan domba, yang penuh dengan kelicikan, lagi lebih takut. Harusnya kita lebih takut dengan serigala yang seperti itu. Dan Yesus katakan, waspadalah. Dalam arti kata lain, serigala-serigala ini mereka sangat licik. Mereka berpura-pura kudus, pura-pura cinta Tuhan, pura-pura rohani, dan bahkan pura-pura menjadi pengajar yang tulus dan benar. Dan Yesus katakan, waspadalah terhadap mereka. Dan dia ingin ingatkan kepada kita supaya kita berwaspada dengan pengajar-pengajar firman yang ada. Dan hari ini berbicara tentang pengajar firman yang ada. Semakin banyak pengajaran palsu yang coba sebenarnya untuk memesongkan iman orang-orang percaya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus, kita harus bijak untuk memilih dan juga mengikuti para pengajar firman yang ada. Dalam arti kata lain, pengkhotbah-pengkhotbah yang ada. Pastikan mereka bukanlah serigala yang bertopengkan domba. Dan kita perlu untuk banyak berdoa dan meminta supaya Tuhan memimpin kita agar kita mengerti pengajaran firman Tuhan. Dan kita juga perlu untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Jangan terimanya buta-buta, orang bilang. Harus ada pengertiannya. Maka sebab itu penting untuk kita mengenal firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ini ada orang copot perkataan dan disampaikan firman Tuhan, buta-buta diterima. Padahal berlawanan dengan firman Tuhan. Maka itu penting untuk kita belajar firman Tuhan. Pada hari ini saya mendorong kepada Anda semua, terutama kepada Anda yang belum mengikuti kelompok sel. Di dalam kelompok sel adalah masa untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan sebenarnya. Di sanalah masa untuk kita melihat, menerapkan firman Tuhan yang kita pelajari pada ujung minggu. Di sanalah kita bersama-sama sebagai anggota jemaat untuk menerapkan pengajaran firman Tuhan yang diajarkan. Supaya kita tidak jauh terpesong. Belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan yang paling penting adalah ini, yaitu saya harap supaya kita semua berhati-hati apabila kita mengikuti mana-mana pengajar firman, terutamanya di sosial media. Selalu saya ingatkan ini. Kalau berbicara tentang pengkhotbah-pengkhotbah, saya selalu ingatkan berhati-hati dengan media sosial. Para pengkhotbah enak didengar, sedap didengar. Tapi kalau kita tidak berhati-hati,
pengajaran mereka akan memesongkan iman kita. Di dalam budaya gereja modern hari ini, orang-orang Kristen sebenarnya hidup di dalam budaya di mana memilih apa yang sedap didengar di telinganya. Memilih khotbah-khotbah penyampaian firman Tuhan yang menyenangkan hatinya. Kalau aku pergi gereja balik-balik aku dimarah. Kalau Reverend khotbah macam aku pula dicakapnya. Dengar Reverend khotbah, aku lah tuh macam aku pula batu. Hanya ingin sedap didengar. Sebagai contoh, kalau saya tidak suka pengajaran siri khotbah di gereja St. Patrick, kalau contohlah saya, tidak suka aku. Jadi aku pergi YouTube lah, aku buka lah YouTube, dengar khotbah-khotbah daripada gereja lain, pengkhotbah yang luar biasa di luar negara dan sebagainya. Namun Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap pengajaran firman Tuhan yang di luar sana. Yang di luar sana belum pasti itu adalah pengajaran firman Tuhan yang benar, yang tepat. Maka sebab itu penting untuk kita berfokus kepada gereja lokal. Pengajaran firman Tuhan di mana kita beribadah. Supaya kita bersama-sama bertumbuh sebagai jemaat Tuhan di dalam gereja ini. Nah, saya tidak katakan untuk menghalang Anda sebenarnya untuk mengikuti pengkhotbah yang mana-mana di media sosial ataupun di dalam YouTube dan sebagainya. Namun dalam Anda mendengarkan penyampaian mereka, ada beberapa perkara penting yang harus kita perhatikan pengajaran mereka. Dan perlu berhati-hati. Pertama adalah ini, yaitu berhati-hati jikalau si pengkhotbah itu mengajar firman yang bukan daripada Alkitab. Kalau dia mengajar sesuatu yang berlawanan dan bukan daripada Alkitab, otomatis reject, jangan didengar. Yang kedua adalah ini, kita perlu berhati-hati jikalau si pengkhotbah itu mengajarkan bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu tidak cukup untuk keselamatan kita. Dan dia katakan bahwa untuk lebih selamat kau harus buat ini, kau harus buat ini, kau harus buat ini. Kalau ada pengajaran yang mengajarkan demikian, itu bukanlah berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah ini, berhati-hati jikalau si pengajar, si pengkhotbah itu mengajarkan bahwa ada juru selamat lain selain Yesus. Dan itu lagi tidak baik. Dan itu adalah pengajaran yang salah. Dan yang keempat, berhati-hati jikalau si pengkhotbah dia menolak untuk percaya ketuhanan Yesus. Ataupun dia menolak untuk percaya akan Allah Tritunggal. Hari ini adalah kebaktian perjamuan kudus. Nanti sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman Naisin. Pengakuan iman Naisin itu membicarakan tentang doktrin-doktrin gereja kita. Ketuhanan, Tritunggal, saya percaya kepada Allah yang Esa. Semuanya di sana. Dan saya harap supaya kita melihat sebenarnya iman Naisin itu bukan hanya sekadar suatu ucapan yang hanya sekadar diucapkan. Tapi mari kita melihat setiap bait kata daripada pengakuan iman Naisin itu. Berbicara tentang doktrin firman Tuhan. Yang harus kita belajar bersama-sama. Jikalau ada pengajaran-pengajaran yang berlawanan dengan itu, bukanlah daripada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Dan Yesus memberikan pernyataan yang sangat keras sebagai pengakhiran bagi mereka yang tidak melakukan kehendaknya di dalam ayat 21 hingga 23. Mari kita baca bersama-sama Matius 7 ayat 21 hingga 23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tidak semuanya. Tapi Yesus katakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Soalnya adalah ini. Apakah pada hari ini kita melakukan kehendak Bapa yang di surga dalam kehidupan kita? Jadi bagaimana kita boleh mengenali nabi-nabi palsu ini? Yesus berkata, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apakah buah-buah daripada pengajar-pengajar ini? Nah, ada buah yang baik dan ada buah yang tidak baik. Dan buah yang baik datang daripada akar yang baik, dari hati dan kehidupan yang baik. Hati yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Hati yang penuh dengan kesombongan, ketamakan, dan hawa nafsu akan menghasilkan hasil dan buah yang buruk. Dan kehidupan yang mementingkan diri dan duniawi itu akan menghasilkan buah yang buruk, yang jahat. Maka sebab itu beberapa perkara penting yang dapat kita perhatikan untuk kita mengenali nabi-nabi palsu ini adalah ini. Pertama, apakah sikap mereka terhadap umat-umat Tuhan? Mereka disebut sebagai serigala yang buas, yang siap untuk menerkam kawanan domba. Mereka tidak memiliki sikap untuk melayani gereja dan umat Tuhan, tapi mereka memanfaatkan gereja dan juga umat Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua adalah ini, yaitu apakah buah hidup dari ajaran mereka. Nabi palsu ataupun pengajar palsu ini akan menunjukkan kepalsuan mereka melalui karakter dan buah kehidupan mereka. Maka sebab itu penting untuk kita perhatikan ini. Pertama adalah apakah mereka menunjukkan karakter Kristus dalam hidup mereka? Apakah cara hidup mereka membantu orang lain untuk mengenal Kristus? Apakah orang-orang yang mereka layani dan muridkan menghasilkan buah, menghasilkan karakter Kristus dalam hidup mereka? Kita harus perhatikan itu. Dan yang ketiga adalah keutamaan pelayanan mereka. Keutamaan pelayanan nabi-nabi palsu atau pengajaran palsu bukanlah ketaatan, melainkan hanya keberhasilan semata-mata. Mereka penuh dengan keserakahan dan hanya ingin mengejar populariti. Dan itulah pada hari ini kita perlu berhati-hati, terutama kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang di media sosial dan yang ada di luar sana. Kita tidak mengenal mereka, tetapi daripada apa yang kita melihat, belajar hari ini, mari kita selidiki. Kita minta Tuhan untuk berikan kita hikmat, supaya kita mengenal secara pribadi, yang manakah memuliakan Tuhan, yang manakah yang akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Maka sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus selidiki diri kita masing-masing juga sebenarnya. Kita juga harus bertanya kepada diri kita, apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita berbuah dalam kerajaan Allah? Sudah berapa lama kita menjadi orang-orang percaya? Sudah berapa lama kita mendengar firman Tuhan? Apakah kita sudah berbuah hari ini? Apakah kita sudah menghasilkan karakter-karakter Kristus dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Mari kita selidiki hati kita. Maafkan saya jikalau emosi saya terlalu kuat hari ini, karena firman Tuhan sangat memberikan kesan kepada saya sebenarnya, menegur saya secara pribadi. Dan saya harap juga kita semua belajar bahwa inilah yang Tuhan ingin, yaitu respon kita. Apakah buah-buah yang boleh kita hasilkan dalam kehidupan kita? Galatia 5 ayat 22 hingga 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah, katakan bersama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu saudara-saudara dalam Kristus, mari kita menghasilkan buah-buah ini. Kita hasilkannya.
dan kita melakukan perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan kita harus menjadi orang yang mengetahui dan mencintai kebenaran. Dan kita harus bijak untuk mengenal pasti mereka yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Maka sebab itu marilah pada hari ini kita meresponi firman kebenaran itu dengan menerapkannya di dalam hidup kita. Mari kita menerapkan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 24 hingga 27 berkata, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Yesus dia memberikan bahagian ini sebagai penutup khotbahnya sebenarnya karena dia ingin agar kita pendengar firman-Nya bukan hanya sekadar mendengar firman, tetapi kita juga melakukan firman. Kita bukan hanya mendengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi biarlah masuk telinga kiri, masuk dalam hati kita, dan keluar melalui tindakan kita, karakter kita, hidup kita. Yakobus 1 ayat 2 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Mari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita melakukannya dalam hidup kita. Yesus mengatakan orang yang menerapkan firman Allah dalam hidupnya adalah sama seperti seorang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan Yesus dia menggunakan ilustrasi tentang dua jenis pembina. Satu yang bijaksana dan satu lagi yang bodoh. Yang pembina bijaksana dia membangunkan rumahnya di atas batu yang kukuh. Pembina yang bodoh pula dia membangunkan rumahnya di atas pasir. Nah, kalau kita perhatikan, mengapa ada yang membangun rumah di atas pasir? Nah, mungkin karena itu lebih mudah. Membangun di atas batu memerlukan usaha dan kerja keras yang lebih banyak. Secara penampilan ataupun secara luaran, kelihatannya tidak ada bezanya di antara rumah yang dibangunkan di atas batu dan juga di atas pasir. Kedua-duanya kelihatan cantik, kelihatan baik pada dasarnya. Di depan mata penampilannya. Tetapi kalau kita perhatikan dasarnya, bawahnya itu adalah berbeza. Ketika badai datang, hanya rumah yang di atas batu itu bertahan. Meskipun ada serangan dari luar, air ataupun angin, dia tetap bertahan. Berbeza dengan rumah yang di atas pasir. Dikatakan roboh dan hebatlah kerusakannya. Bagi semua orang, bagi setiap kita, badai akan datang. Ada badai godaan, ada badai cobaan, kesulitan, penganiayaan, kegagalan, dan patah hati. Namun jika kita telah mencintai, mengasihi, dan mentaati Kristus, dan melakukan firman-Nya,
kita akan bertahan sampai akhir. Walaupun kita perlukan kerja keras yang banyak. Tapi kalau kita bertahan, mentaati dan mengikuti Kristus, melakukan firman-Nya, seperti orang yang bijaksana ini, kita akan bertahan. Dan apapun cabaran, apapun tentangan yang kita hadapi, tidak akan pernah merobohkan iman kita. Amin semua. Dan karena kita sudah memiliki dasar yang kukuh, yaitu firman Allah, maka rumah yang kita telah bangunkan itu akan bertahan. Tetapi jika kita tidak mengamalkan, tidak melakukan firman Tuhan, rumah kita itu akan roboh, iman kita akan jatuh. Kehidupan kita akan jauh daripada Tuhan. Maka sebab itu mari kita belajar seperti orang yang bijaksana. Bangunkanlah rumahmu di atas dasar yang kukuh. Kata kuncinya di sini bukanlah mendengar sebenarnya, tetapi mentaati kata-kata Yesus. Sekedar mendengar belum cukup kalau kita tidak melakukannya, mentaatinya. Dan kita harus menerapkan firman Allah di dalam hidup kita. Hanya sekadar mendengar itu tidak berguna jikalau kita tidak terapkannya dalam kehidupan kita. Pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Kristus, kita sebenarnya sedang membangun rumah rohani. Semua kita, masing-masing Anda. Anda sedang membina rumah rohani dalam kehidupan Anda. Setiap hari Anda memasang papan, paku, perbaiki, dan menambah bilik-bilik yang ada dalam rumah rohani Anda. Dan tidak kira apa yang Anda lakukan terhadap rumah Anda itu, tetapi yang paling penting adalah dasarnya. Adakah dasarnya kukuh? Adakah dasarnya itu adalah daripada firman Tuhan? Adakah Anda membangun kehidupan Anda berdasarkan firman Tuhan? Atau Anda hanya berdasarkan kehendak Anda sendiri? Pastikan kita membina dasar ataupun asas daripada Yesus Kristus dan Injilnya. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Jikalau pada hari ini Anda telah menyadari bahwa Anda sedang membina dasar yang salah, belum terlambat. Ada kesempatan bagi kita untuk kita berubah hari ini. Anda boleh datang kepada Yesus, Dia akan menyelamatkan Anda dan membuat Anda mula membina dasar yang betul, dasar yang tepat. Dan itu dimulakan dengan kita melakukan firman Tuhan hari ini. Lakukannya dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini firman Tuhan menuntut respon kita. Apakah respon Anda? Apakah Anda hanya ingin mendengar saja firman Tuhan? Setiap hari kami berdiri, setiap hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyatakan perkara yang sama, mengajarkan firman Tuhan. Apakah Anda hanya mendengar, dengar saja? Atau adakah Anda pada hari ini akan mulai mengambil langkah iman dan melakukannya dalam hidup Anda? Dan tidak menjadi Kristen yang hanya berdiam saja, berada di dalam zona yang selesa. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita pelajari sebelum ini. Kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Di mana kita berada, dalam keluarga, tempat kerja, yang bersekolah, jadilah terang, lakukanlah firman Tuhan. Saya ingin mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan ayat 21. Mari kita melihat di dalam ayat 21, boleh tunjukkan powerpoint-nya dalam ayat 21, Matius 7. Dikatakan dalam ayat 21, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apabila saya siapkan khotbah ini sebenarnya ayat ini tembak langsung dalam hati saya sebenarnya.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apabila Anda melihat ayat ini, apakah kita adalah seperti orang-orang yang berseru-seru itu, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan? Atau adakah kita orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan berkenan bagi kita? Saya ingin bertanya kepada Anda semua, dan hari ini Anda perlu respon yang tepat, respon yang benar. Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa yang di surga? Jikalau Anda bertanya, apakah kehendak Tuhan dalam hidup saya? Hari ini firman Tuhan sangat jelas. Kehendak Tuhan adalah untuk Anda melakukan firman-Nya. Bacalah firman Tuhan. Berbuahlah, bertumbuhlah, jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kompromi dengan dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Isinya hanya sementara. Suatu saat akan berakhir. Tapi firman Tuhan kekal dahulu, sekarang, dan selamanya. Kembalilah, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.